Setelah minggu, kita yang semangat nyanyinya supaya kasih Tuhan Yesus tidak beranjak dalam hidup kita. Oke, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Sekali lagi dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Sekali lagi dari awal ya. Kita nyanyi yang lebih semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu sama Kak Bonta sama Kak Rahel. Nah, kita kan tadi sudah nyanyi nih semangat lagu apa tadi Kak? Biarpun gunung-gunung beranjak. Nah, biar tambah semangat lagi kita mau mulai ibadahnya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke Tita. Tita keberapa nih Kak? Tita Kelima. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tita kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Amin. Amin. Nah, kita udah baca Tita, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, kita udah baca hukum Taurat, sekarang kita ngapain nih Kak? Kita mau Nyanyi. Nyanyi apa nih Kak enaknya nih? Kita nyanyi lagu Ada Satu Sobatku yang Setia. Yuk kita berdiri yuk. Ayo adik-adik kita nyanyi lebih semangat ya. Yuk kita memuji nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus.
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sekarang kita masuk ke doa pengampunan dosa. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih ya Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kami dapat beribadah, berkumpul bersama teman-teman saudara kami yang seiman. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami apapun yang akan kami lakukan. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk mengakui setiap dosa kami. Kiranya ampuni setiap dosa kami ya Tuhan agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Dan sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke ayat bulanan yang diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Nah, kita sama-sama membaca ya adik-adik. 1, 2, 3. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Nah, sekarang kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain Kak? Kita mau nyanyi lagi. Nyanyi apa Kak? Kasih Yesus indah indah oh indah. Yuk, yang semangat ya. Ya, siapa yang mengasihi Tuhan? Aku nih Kak. Kasihnya Tuhan lebih dari pelangi loh. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi,
Adik-adik, sekarang kita masuk ke pengakuan iman. Marilah kita berdoa dan mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pengumuman yang pertama ialah Selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun di minggu ini. semoga panjang umur, sehat selalu dan Diberkati oleh Tuhan. amin. Dan yang kedua ialah untuk ayat bulanan yang baru di Mazmur 25 ayat 5. Jangan lupa dihafalin, dibikin videonya, dikirim ke kakak guru sekolah minggu. Dan yang ketiga? Yang ketiga, jangan lupa tetap isi celengannya ya. Oke. Dan yang keempat adalah untuk beribadah tetap di rumah aja. Dan selalu mentaati protokol kesehatan. Oke, sip. Nah, kita kan mau masuk firman nih Kak. Ya. Kita nyanyi yuk. Nyanyi. Nyanyi apa nih? Yesus pokok. Yuk. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, Dia cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Dia cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kita nyanyikan dari awal ya, harus lebih semangat. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, Dia cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Dia cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, kita mempersiapkan hati kita
untuk sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan yang akan Abang sampaikan. Ya sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kami bisa melakukan aktivitas kami kembali Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Sebentar lagi juga Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau persiapkan kami Tuhan untuk bisa memahami arti dari pengajaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita di Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ya, kita langsung siapkan Alkitabnya ya, yaitu di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Oke, sudah ketemu kan? Harus ketemu. Kalau nggak ketemu berarti bukan buka Alkitab, kayak gitu. Ya, oke. Udah ketemu ya, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kita diingatkan kembali yaitu tentang mengasihi. Ya, kita mengasihi Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang selalu taat dengan perintahnya seperti itu. Di sini kita bisa baca di ayat sebelumnya itu, di mana Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel untuk mengingat akan kasih Tuhan, kasih Allah kepada kita, seperti itu. Jadi kita juga harus mengasihi Allah kita dengan segenap jiwa, jadi istilahnya totalitas. Nah, jadi enggak setengah-setengah. Biasanya kan kalau disuruh orang tua aja udah kayak mengeluh, kayak mau aduh udah capek mah kayak gitu. Nah, kalau kita bisa melihat dari ayat ini, kita itu disuruh Tuhan untuk totalitas dalam segala hal. Nah, berbicara tentang totalitas itu adalah tentang kita memberikan suatu pelayanan atau kita bekerja itu enggak setengah-setengah. Jadi misalkan kalau ngerjain tugas, nah misalkan tugasnya soalnya nomor 1 sampai 10, nah dikerjainnya 5, nah itu setengah-setengah. Atau disuruh bersihin rumah, tapi cuma yang dibersihin dapur saja. Nah itu istilahnya setengah-setengah. Jadi enggak total semua selesai dan beres. Nah kita juga belajar satu hal lagi yaitu tentang taat. Nah di sini kita itu di cerita ini Musa mengingatkan Israel juga taat kepada Tuhan, yaitu beribadah, berdoa, membaca Alkitab itu pasti. Bahkan di sini ditulis yaitu di ayat 8, haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda. Jadi mengasihi Tuhan Allah itu dan taat itu harus dijadikan tanda. Jadi kita harus mengingat-ingat itu. Seperti itu. Jadi totalitas itu pertama tentang mengasihi itu pertama itu tentang totalitas, enggak setengah-setengah. Kedua itu taat. Seperti itu. Nah, adik-adik kita sudah banyak belajar tentang ayat ini. Bisa kita langsung praktekkan di rumah. Melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, atau melakukan perintahnya dengan dari hal yang kecil, yaitu
mendengarkan perintah orang tua. Misalkan disuruh belajar atau disuruh membersihkan rumah, itu juga salah satu perintah-perintah yang bisa kita taati dan kita lakukan secara totalitas. Jadi kita harus melakukannya dari hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan lagi hal-hal besar buat kita tangani, seperti itu. Oke adik-adik, sudah paham ya? Singkat, padat dan jelas. Oke. Sebelum kita menutup firman kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah belajar Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, tentang belajar untuk totalitas dan taat kepadamu Tuhan dalam hal mengasihi. Terlebih Tuhan kami mengasihi saudara-saudara kami juga, orang tua kami, dan semua Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan atas berkat-Mu Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia ini yang masih dalam kesusahan mengatasi virus corona Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan dan Engkau jaga seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana nih Kak tadi khotbah dari Bang Antoni? Keren banget, kalau kita harus tetap selalu taat dan setia. setia, bener banget. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan Persembahan dan kita nyanyi lagu Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Yuk. Adik-adik, kita nyanyi lagi yuk. Yang semangat ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan wajah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita ulang dari awal ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah. Sekarang kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat.